Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, hari ini saya mau mereaction dua video yang saya ambil dari dua account TikTok. Nah, jadi satu account TikTok tuh saya ambil dari warga negara Indonesia dan satu account TikTok ini saya ambil dari warga negara Malaysia, pemirsa. Dan saya mau memperlihatkan kepada kalian perbezaan kedua orang ini gitu, pemirsa. Saya ambil video ini sebagai inisiatif karena kemarin itu di video saya di TikTok itu tuh ada komentar, agak banyak juga komentar yang mengatakan kalau sebenarnya rakyat Indonesia ini koyak. Koyak itu artinya kalau bahasa Indonesia itu, kalau orang Malaysia cakap koyak artinya macam tersinggung lah gitu, tersinggung atau sakit hati, pokoknya gitulah. Jadi orang koyak sebabnya dia mengkritik negara kamu. Koyak kenapa marah? Sebab dia tunjukkan keburukan negara kamu. Jadi banyak yang komen seperti itu, pemirsa. Yang pertama dulu yang saya mau tekankan di sini adalah, pemirsa, sebenarnya tak ada gunanya juga ya kan kita ini berperang di sosial media. Kalau misalkan kita mau mengkritik negara sekalipun, boleh aja kita tag. Misalnya kita mau macam kemarin saya mengkritik sistem pendidikan, saya tag Menteri Pendidikan ya kan, kita tag Menteri Pendidikan. Kalau misalnya kita mau mengkritik parkir ya udah kita tag aja di sub ya kan. Jadi ada sebenarnya cara kita untuk menyampaikan kritikan kita di sosial media. Terus lagi satu tuh sebenarnya berbalas-balas kolom komentar ya. Mungkin ada akun ini yang nggak puas hati, dia nge-review kayak nge-stitch video kamu and then kamu reply yang saling gaduh-gaduh, itu sebenarnya itu malu aja sih ya kan. Nggak usah diperpanjang masalah apa-apa, bebas aja kita menyuarakan apa-apa di sosial media. Tapi kalau misalkan ada yang membantah, ada yang tidak setuju, kita juga harus menerima benda itu, betul tak? Jadi kalau misalkan kita buat satu pandangan, satu opini ya kan, ataupun kritikan atau apalah itu di sosial media, banyak aja yang gak sekufu dengan kita, yang gak sehaluan gitu. Jadi biarkan mereka mengkritik dengan cara mereka, itu pasti. Nah, di sini kenapa saya agak kurang suka dengan cara TikToker Indonesia ini dalam mengkritik negara itu adalah dia bukan lebih kepada mengkritik, dia lebih kepada yang pertama dulu tuh buat ya, memprovokatori biar jadi pergaduhan antara orang Indonesia dengan orang Malaysia di media sosial ya. Seperti apa videonya? Ada satu video yang saya ambil, sebenarnya ada banyak sekali videonya itu yang lebih parah dari ini, cuman saya ambil satu video saja, pemirsa. Boleh kalian lihat di sini. Meminta generasi muda untuk jangan menonton film Upin dan Ipin. Wow, ini ada berita ya dari negaraku, dari negara Indonesia ya, di mana Gubernur Bali mengajak pelajar jangan menonton animasi Upin dan Ipin dengan alasan takut budaya luar mempengaruhi budaya dalam negerinya. Nah, mana nih ya pendukung, mana nih suara-suara rakyat Indonesia yang ada di dalam Malaysia ini ya, yang mengatakan Indonesia dan Malaysia serumpun, budaya sama, makanan sama ya. Mana nih suaranya? Please tolong bersuara ya. Kalau menurutku ya, budaya Malaysia dan budaya Indonesia itu kurang lebih sama ya. Kenapa harus animasi Upin dan Ipin yang dilarang? Sementara animasi-animasi lain seperti dari Jepun ya, dari China, dari Amerika seperti Kapten, banyaklah animasi-animasi yang dari luar yang menurutku budayanya nggak ada sama sekali sama dengan Indonesia ya. Kenapa nggak itu aja yang dilarang ya? Dulu anak-anakku ya sering kusuguhkan dengan animasi Upin dan Ipin, sebab menurutku dalam Upin dan Ipin ini budaya hampir sama dengan Indonesia ya, bahasa pun boleh kita pahami, nggak ada masalah. Jadi mana nih suara-suara teman-teman yang ada di Malaysia? Mana nih? Apa tanggapannya ini? Ayo. Oke, jadi video ini tuh dia stitch dari account TikTok orang Malaysia yang kebetulan dia itu dia itu nge-reaction salah satu informasi yang datang dari Bali gitu. Gubernur Bali yakni Wayan Koster meminta generasi muda untuk jangan menonton film Upin dan Ipin. Hal itu disampaikan olehnya demi bisa menjaga nilai budaya Bali dari budaya luar. Dia menyebutkan, daripada menonton serial animasi buatan tetangga itu, sebaiknya kita menonton karya film yang bisa mengangkat budaya lokal. Selain itu, Koster juga menyebut budaya dari luar, teknologi dan cara kehidupan modern bolehlah berkembang, tetapi jangan pernah meninggalkan budaya Bali.
Larangan ini sendiri disampaikannya ketika menghadiri acara penyerahan lomba esai tentang film Jayaparna Layonsari di Wentilan kantor DPRD Bali pada Senin kemarin. Oke, itu videonya. Ya, jadi gubernur di Bali itu mengatakan orang Bali khususnya jangan nonton animasi Upin Ipin katanya. Nanti anak-anak kita tuh terpapar atau terpengaruh sama budaya luar katanya ya. Nah, satu hal yang harus kalian tahu adalah dia ini sebenarnya ngomongnya ke masyarakatnya yang ada di Bali gitu. Bali itu kan mayoritas Hindu ya. Hindu dia juga lain dengan Hindu yang ada di Malaysia pemirsa ya. Jadi dia itu mengatakan jangan nonton Upin Ipin. Sebenarnya banyak je kartun yang ada di Indonesia ini dari luar kayak Marsha and the Bear ya kan, Doraemon tuh. Doraemon itu saya rasa lebih berdampak negatif sih. Kenapa? Ya kan kamu tuh belah satu kucing yang dimana kucingnya itu apa-apa boleh dia wujudkan keinginan kamu gitu. Jadi nanti anak-anak ya akan mikirnya iya udahlah nggak usah kerja, kalau dapat satu kucing kayak gini kan nggak perlu kerja lagi, semua benda kita boleh dapat gitu kan. Sebenarnya dia lebih berdampak negatif daripada Upin Ipin yang hanya menggambarkan kehidupan anak-anak kecil di pedesaan gitu. Mereka juga nunjukkan ibadah, cara beribadah apa semua mereka tunjukkan. Jadi sebenarnya sih dari segi mana dampak negatif yang diberikan animasi Upin Ipin ini juga saya nggak tahu. Cuman yang harus kalian tahu di sana adalah pemirsa, dari yang diabaikan oleh TikToker Indonesia ini adalah dari ya reaction yang dibuat oleh TikToker Malaysia ini, dia nggak tengok komentar di sana gitu. Dia terus bilang mana nih orang Indonesia yang bilang tuh Upin Ipin itu selalu diunggulkan, mana orang Indonesia yang ada di Malaysia, mana gitu. Dia itu seolah-olah menunjukkan yang sebenarnya omongan orang Indonesia tuh kalau Upin Ipin ini tuh laris di Indonesia tuh salah gitu. Dia tuh mau menunjukkan yang sebenarnya orang Indonesia tuh sebenarnya nggak suka gitu sama Malaysia gitu. Iya kan? Kalau dari pandangan kalian sebenarnya bisa aja kan dia bilang nggak gitu Pak, tapi walaupun Gubernur Bali mengatakan seperti itu, coba tengok komentar ini, dia kan boleh gitu istilahnya meredam kemarahan orang Malaysia gitu. Padahal saya tengok komentar-komentar dari reaction TikToker Malaysia ini tuh semuanya komentarnya bagus-bagus. Malahan orang Indonesia tuh nggak peduli, katanya nggak peduli lah ngomongan kau itu, orang Upin Ipin itu bagus, aku juga nonton gitu. Tapi dia enggak menanggapi komentar itu, yang kebanyakannya itu dikomentari positif oleh orang Indonesia. Dia hanya mengarahkan kedua negara Malaysia dengan itu tuh bergaduh gitu pemirsa. Makanya saya kurang suka cara dia mengkritik gitu. Udah gitu kalaupun misalkan ada yang kurang suka dengan kita, nge-tag kita, nge-stitch kita gitu ya, tidak usah terlalu dikomentari dengan sinis gitu. Nggak semua orang yang nggak sehaluan dengan kita itu dia benci kita, benci cara kita, nggak. Mungkin nggak sehaluan ya nggak apa-apa. Nah, saya juga mau menunjukkan kepada kalian ini salah satu TikToker Malaysia. Dia juga mengkritik negaranya. Tapi coba kalian tengok cara dia mengkritik. Kenapa banyak kedai runcit dipegang orang Aceh? Sampaikan gelaran kedai Aceh dah jadi sebati dengan kita sebab nak menunjukkan betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit. Mereka ni bukan kaum Cina atau India tau, tapi serumpun dengan kita yang bukan warga negara Malaysia. Pelik tak macam mana mereka boleh buka kedai runcit dan berniaga dengan mudah? Siap berjaya pula tu. Jangan bagi alasan yang kedai Aceh tu kedai tak berlesen pula. Sebab kedai mereka ni ditubuhkan secara sah mengikut undang-undang. Kalau betul tak berlesen, kenapa tak diserbu pula? Setuju tak kalau saya katakan yang Melayu gagal bersaing dari segi ekonomi dengan mana-mana kaum serta gagal menjadi pemegang tampuk pemerintahan negara dengan baik adalah disebabkan orang-orang Melayu ni memang lemah dan bukannya disebabkan faktor kaum Cina menekan orang Melayu. Sebab pelik macam mana orang Aceh yang satu gen dengan kita ni pun boleh berniaga dengan mudah. Bayangkan kalau kat Malaysia ni ada jutaan warga Aceh. Mesti mereka dah jadi saingan sengit kaum Cina dalam berniaga kan? Jadi sekali lagi saya nak tanya. Setuju tak kalau saya katakan yang kaum Melayu ni memang kaum yang lemah? Kalau tak setuju, tuliskan dalam ruangan komen sebabnya apa. Nah, di sana dia tuh mengkritik kenapa sih ini di Malaysia, kenapa kok bisa orang Indonesia khususnya dari Aceh bisa menguasai perdagangan di Malaysia. Padahal kan kalau ngurus untuk izin mereka berjualan tuh warga asing tuh agak susah ya dari warga tempatan. Tapi kenapa justru orang Aceh tuh bisa berjaya di negara kita? Apakah karena Melayu lemah katanya? Dia tuh sebenarnya mengatakan Melayu lemah bukan untuk mematahkan semangat kaum Melayu, enggak. Dia tuh mau membangkitkan lagi semangat kalian. Kok bisa orang warga asing aja bisa berhasil di negara kita, kenapa kita nggak bisa? Sebenarnya itu tujuan dia gitu. Dan saya juga melihat beberapa video dia itu yang mengkritik
negaranya Malaysia, dia tuh nggak pernah mengkritik dengan cara menghina ataupun menjatuhkan, tak pernah satu kali pun gitu. Jadi ada beza memang antara orang yang betul-betul ada skill dalam mengkritik dengan hanya menghina atau memburukkan gitu pemirsa. Makanya kebanyakan rakyat Indonesia kurang suka dengan cara AK ini gitu. Saya sendiri kurang suka cara dia seperti itu. Bukan saya tak suka orangnya ya, bukan saya tak suka orangnya, cara dia tuh saya kurang suka lah gitu. Jadi saya sendiri yang memang suka mengkritik negara saya pun ngerasa macam tersakiti. Macam mana pula orang lain yang memang betul-betul tuh mereka tuh tumpah darahnya di Indonesia lah kayak gitu. Jadi wajar dong kalau mereka ngerasa tersakiti, bukan karena koyak, enggak, cuman hanya saja cara tuh mungkin kurang elok atau kurang sesuai lah ya. Bolehnya kita mengkritik, tak ada masalah, tapi kritiklah dengan cara yang betul dan tidak menyakiti orang yang nggak ada kena mengena gitu. Kalau top lah buat apa video-video yang membuat pergaduhan gitu. Saya dulu juga buat video seperti ini dan di kolom komentar itu ada banyak pergaduhan. Akhirnya video itu saya delete. Memang kita nih berkonten mau mendapatkan uang, tapi tujuan utama itu kedamaian gitu. Karena saya pikir satu masa nanti saya akan ke Malaysia juga, ya kan? Tapi saya adalah rakyat Indonesia, sepatutnya dia juga berpikir seperti itu. Satu masa akan kembali ke Indonesia juga, atau misalnya tuh ada masalah apa-apa nanti di Malaysia, ya kedutaan juga yang akan membantu. Betul saya bilang. Jadi jangan sampai nanti menjilat lidah sendiri. Itu saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.